Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Mencapai dan Mengajarkan Siswa dalam Kemiskinan. Pendidikan adalah penyeimbang yang hebat. Itulah yang saya dengar saat tumbuh dewasa. Putra seorang ibu dari keluarga apalah Cina yang miskin dan ayah dari kelas pekerja Deloitte. Jika Anda bekerja keras, berprestasi di sekolah dan mengikuti aturan, Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Itu ide yang fantastis, betapa luar biasanya itu benar. Sayangnya, sekolah seperti ini bukanlah equalizer hebat seperti yang mereka harapkan. Tidak untuk sebagian besar siswa, setidaknya ini juga saya tahu pasti. Siswa dari keluarga yang mengalami kemiskinan terus menanggung apa yang disebut Jonathan Kosol sebagai ketidaksetaraan sekolah yang biadab. Contohnya sangat banyak. Mereka ditugaskan secara tidak proporsional ke sekolah yang tidak didanai secara memadai dengan ukuran kelas terbesar dan guru yang paling tidak berpengalaman. Mereka lebih mungkin digoda atau diganggu daripada teman-teman yang lebih kaya dan bersekolah dengan pilihan ekstrakurikuler yang lebih sedikit. Mereka tidak diberi akses ke berbagai sumber daya dan peluang yang diterima begitu saja oleh anak-anak lain, seperti melibatkan pedagogi dan pendidikan seni. Dengan ini dan hampir setiap tindakan yang dilakukan siswa dari keluarga yang mengalami kemiskinan, yang paling putus asa untuk menemukan kebenaran dalam janji penyeimbang yang hebat, membayar harga yang mahal untuk kemiskinan mereka, bahkan di sekolah. Tentu saja guru tidak menciptakan kondisi ini, tetapi disalahkan secara tidak adil atas efeknya. Bahkan guru di sekolah miskin seiring dengan meningkatnya jumlah rekan-rekan mereka di sekolah umum juga ditolak akses ke sumber daya yang memadai. Cukup adil faktanya di dunia pendidikan yang hiperkuntabilitas saat ini, di mana saat pengujian beresiko tinggi digunakan untuk menilai tidak hanya pembelajaran siswa tetapi juga kinerja guru dan administrator, pendidik sering diminta bertanggung jawab karena tidak melakukan apa yang kurang lebih tidak mungkin dilakukan menebus semua hambatan dan ketidaksetaraan yang dihadapi siswa yang mengalami kemiskinan mulai sebelum lahir. Ketika sekolah mengurangi akses anak-anak ke perawat, ke pendidik seni dan musik, ke istirahat dan pendidikan jasmani, dan ke segala macam peluang dan sumber daya lain yang meningkatkan kinerja sekolah bagi kaum muda yang mengalami kemiskinan, yang paling kemungkinan untuk melihat akses mereka keluar sekolah. Mereka juga membatasi kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan cara yang paling efektif dan bermanfaat. Istilah kemiskinan generasi sering digunakan untuk membedakan kemiskinan jangka panjang dan berkelanjutan yang mencakup generasi dari kemiskinan situasional yang mungkin lebih sementara. Ini adalah perbedaan penting dan dapat membantu memperjelas beberapa kekacauan kontekstual dari satu sosial ekonomi. Misalnya, beberapa individu menghabiskan sebagian besar hidup mereka di kelas pekerja atau menengah, tetapi kemudian diberhentikan atau berjuang untuk mengelola kesulitan keuangan akibat krisis kesehatan. Mereka mungkin sementara mengalami kemiskinan, tidak mampu membayar kebutuhan dasar, tetapi mereka juga jauh lebih mungkin untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang keluarganya telah mengalami kemiskinan beberapa generasi, membuat prospek mereka untuk menemukan pekerjaan dengan upah layak yang baru lebih cerah. Alasan lain orang pada umumnya dan pendidik pada khususnya mungkin bergumul dengan percakapan tentang kelas adalah banyak dari kita dibesarkan untuk percaya bahwa Amerika Serikat dan sekolahnya mewakili meritokrasi, di mana orang mencapai apa yang mereka capai berdasarkan usaha dan kelayakan. Perspektif ini, semua pencapaian layak diterima daripada diberikan atau dimanipulasi. Ketika kami memberitahu siswa bahwa mereka dapat mencapai apapun yang mereka inginkan jika mereka bekerja cukup keras, kami mengatakan adalah meritokrasi. Jadi Anda memiliki kesempatan yang sama. Cita-cita meritokrasi ini memiliki sejarah panjang dan kompleks di Amerika Serikat terkait dengan gagasan individualisme kasar dan pengorbanan diri. Kesenjangan literasi anak usia dini memiliki banyak penyebab. Tidak ada yang hubungannya dengan bagaimana orang tua menghargai pendidikan. Pertimbangan misalnya bagaimana kelangkaan pekerjaan berupa layak memaksa banyak orang tua yang terpinggirkan secara ekonomi untuk menyatukan beberapa pekerjaan berupa rendah untuk memenuhi kebutuhan. Bayangkan, lakukan bisa kita buat dalam kesenjangan kesiapan jika setiap orang tua memiliki akses ke satu pekerjaan dengan upah layak, sehingga mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka, membaca dan membantu pekerjaan rumah. Sebagian besar keluarga yang mengalami kemiskinan berbicara bahasa lain seperti bahasa Inggris di rumah, sehingga orang tua mungkin tidak memiliki keterampilan literasi untuk membacakan kepada anak-anak mereka dalam bahasa Inggris.
Mereka juga cenderung tidak mampu membeli permainan komputer yang meningkatkan literasi atau perpustakaan rumah yang luas. Literasi kesetaraan adalah akumulasi dari pemahaman kontekstual yang lebih besar semacam ini yang penting untuk pertumbuhan kita sebagai pendidik dan pemimpin yang adil. Saya mendefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pendidik untuk menjadi ancaman bagi keberadaan bias dan ketidakadilan di lingkungan pengaruh kita. Ketika kita berkomitmen untuk menumbuhkan literasi kesetaraan, kehadiran kita di kelas atau sekolah mengancam keberadaan bias dan ketidakadilan karena kita memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melihat dan menghilangkannya. Pengetahuan mengacu pada pengembangan pemahaman yang lebih besar, memperkuat kemampuan kita untuk mengenali ketidakadilan yang dialami siswa di dalam dan di luar sekolah dan bagaimana ketidakadilan tersebut mempengaruhi keterlibatan sekolah mereka. Itu berarti bagaimana menerapkan lensa kesetaraan pada setiap keputusan yang kita buat sebagai pendidik sehingga kita dapat menghancurkan ketidakadilan tersebut. Keterampilan mengacu pada pengembangan kemampuan kita untuk bertindak untuk kesetaraan, untuk mengadvokasi, untuk memprioritaskan keberhasilan pendidik siswa yang mengalami ketidakadilan paling banyak dengan membentuk kembali kebijakan dan praktik. Komitmen terhadap kesetaraan adalah komitmen terhadap keadilan pada distribusi akses dan kesempatan yang adil. Kesetaraan sering salah digunakan secara bergantian dengan kesetaraan, mengacu pada kesamaan, pada pemerataan akses dan kesempatan. Tidak semua ekuitas diciptakan sama dan sebaliknya. Dengan kata lain, distribusi akses dan peluang yang adil atau merata mungkin memerlukan distribusi sumber daya yang tidak merata, setidaknya dalam jangka pendek. Inilah pekerjaan ekuitas. Jika ketidaksetaraan adalah distribusi akses dan peluang yang tidak adil, upaya pemerataan harus mendistribusikan kembali akses dan peluang. Terkadang ini berarti mendistribusikan kembali dana, seperti yang kami lakukan ketika kami mengalokasikan yang lebih banyak sumber daya keuangan untuk pendidikan khusus atau akomodasi siswa. Banyak orang dan seluruh organisasi bekerja untuk mengubah perbedaan masalahnya yang mencoba mengubahnya berdasarkan kesalahpahaman tentang mengapa itu ada. Mereka bertanya mengapa orang tua itu tidak menghargai pendidikan, mengapa keluarga itu tidak termotivasi, mengapa mereka tidak memiliki keberanian, mengapa pola pikir mereka rusak. Biasanya orang dan organisasi ini kekurangan literasi kesetaraan. Akibatnya seringkali mereka melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Jika kita menghindari nasib yang sama, kita perlu mengajukan pertanyaan yang berbeda. Kita perlu pertama-tama bahwa ada serangkaian pertanyaan yang berbeda untuk diajukan. Dari perspektif intervensi kebijakan dan praktik, kita mulai mungkin dengan bertanya pada diri bagaimana kita harus menginterpretasikan disparitas keterlibatan keluarga. Bagaimana sistem kepercayaan kita yang ada, ideologi kita yang ada, mempengaruhi apa yang didefinisikan sebagai masalah yang harus diselesaikan. Bagaimana kita menafsirkan perbedaan mendorong pemahaman kita tentang masalah. Pemahaman kita tentang masalah mendorong solusi yang mampu kita bayangkan untuk menanggapi dan mengatasi masalah. Pilihan solusi kami menentukan sejauh mana strategi dan inisiatif yang kami adopsi mengancam adanya ketidakadilan atau mengancam kemungkinan kesetaraan semuanya kembali ke ideologi. Hal ini menempatkan kita di tempat yang sulit di dunia pendidikan, di mana banyak dari kita tampak putus asa untuk 5 strategi mudah untuk menghilangkan kesenjangan prestasi dan kadang-kadang enggan untuk menggali kotoran ideologis. Terlalu banyak dari kita melihat strategi praktis sebagai sesuatu yang dapat saya gunakan di kelas saya, tetapi tidak melihat pemahaman mendalam tentang masalah kesetaraan dengan yang sama. Ideologi defisit berakar pada keyakinan bahwa kemiskinan adalah akibat alami dari kekurangan etika, intelektual, spiritual, dan lainnya pada orang yang mengalami. Penganut ideologi defisit menunjukkan disparitas perbedaan hasil pendidikan dalam nilai ujian atau tingkat kelulusan. Misalnya sebagai bukti dari kekurangan tersebut, rendahnya tingkat keterlibatan keluarga di sekolah di antara orang tua yang mengalami kemiskinan atau tingkat ketidakhadiran sekolah yang relatif lebih tinggi di antara siswa yang mengalami kemiskinan ditafsirkan dalam pandangan mereka sebagai bukti bahwa orang yang mengalami kemiskinan tidak menghargai pendidikan anak-anak mereka. Orang yang mengalami kemiskinan dianggap sebagai masalah, sikap, perilaku, budaya, dan pola pikir mereka menghalangi potensi mereka untuk sukses. Defisit ideologi adalah metalitas menyalahkan korban potensial untuk sukses. Defisit ideologi adalah yang paling populer terkait dengan kemiskinan dan pendidikan mengaitkan berbagai atribut negatif dengan orang yang mengalami kemiskinan. Jadi kita membangun upaya perubahan institusional terlebih dahulu di sekitar pergeseran ideologis. Jika kita percaya bahwa orang-orang yang mengalami kemiskinan secara inheren kekurangan,
Tidak ada strategi pembayaran cukup mempersiapkan kita untuk melihat kita dan menanggapi kondisi yang sebenarnya mendasari kesenjangan hasil pendidikan. Masalah yang paling jelas dengan ideologi grid adalah bahwa dari semua kombinasi hambatan yang paling berdampak pada hasil pendidikan siswa yang mengalami kemiskinan, yang meliputi ketidakstabilan perumahan, kerawanan pangan, akses yang adil di sekolah berkualitas tinggi, kebijakan sekolah yang tidak adil, dan lain-lain. Bisa menjadi perbedaan penting, tetapi perbedaan itu berarti sesuatu yang berbeda melalui lensa defisit dari apa yang artinya melalui lensa struktural. Saran implisit dari kemiskinan generasi selalu tampak bagi saya sebagai saran defisit. Ide pola pikir kemiskinan tidak masuk akal karena gagasan bahwa kita dapat mengasumsikan apapun tentang pola pikir atau budaya seseorang hanya berdasarkan kondisi ekonomi mereka adalah tidak masuk akal. Ada banyak keragaman dalam setiap kelompok identitas, baik orang tinggi atau perempuan atau orang-orang dengan seperti di antara dua kelompok manapun, tapi itu menggelikan karena berbagai alasan lain juga yang kita telusuri. Sekian dan terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya.